subscribe dan loncengnya ya. Pada tahun 90-an, kaula muda Surabaya sedang dilanda demam ngebrik atau chatting di udara melalui alat komunikasi yang disebut radio amatir. Mereka ini dijuluki dengan sebutan breaker. Para breaker menggunakan nama samaran sebagai nama udara. Mereka kebanyakan tidak mengetahui satu sama lain secara langsung, sehingga wajah lawan ngobrolnya terbayang dari suaranya. Untuk bisa mengudara, mereka harus memasang antena pemancar di rumah masing-masing. Dan tentu saja terlebih dahulu harus mengantongi izin resmi dari organisasi radio amatir. Namun meski begitu, ada juga yang tidak izin atau disebut breaker liar. Mbak, sudah saya perbaiki. Saya yakin nanti suara radio amatirnya Mbak sudah bisa jernih. Terima kasih ya Pak. Berapa biayanya? Oh, nggak usah Mbak. Itu sudah tanggungan dari saya. Tanggungan dari kantor. Kontak. Break. Roger. Ada yang masuk tuh. Nona Mayang Sari kayaknya. Mbak Pari tahu aja. Ya tahu dong. Mayang Sari adalah salah satu nama udara yang sering nongkrong di sebuah room frekuensi atau pangkalan komunitas break. Namun ia mulai merasa tak nyaman karena ada beberapa breaker baru yang suka menggodanya, bahkan mengajak kopi darat atau ketemuan secara langsung. Mayang Sari, mojo yuk. Ini siapa ya? Kenalan dulu kayak baik-baik. Gak sopan lagi. Kontak. Bung Ken baru di sini. Jaga kesopanan dong. Roger, buat Bung yang baru gabung, di pangkalan ini ada peraturannya. Jika Anda tidak sopan, maka Anda akan dikeluarkan. Ganti. Kedua breaker inilah yang membuat Mayang Sari bisa bertahan karena selalu membelanya. Mereka adalah Bram dan John. Dari sinilah ketiganya mulai menjadi akrab. Namun, breaker-breaker pengganggu itu terus bermunculan. Mayang Sari, jika tidak mau kopi darat denganku, kamu akan kujemput paksa. Lihatlah keluar jendela. Woi, jangan kurang ajar. Mbok, itu siapa Mbok? Gak tahu Bram. Mayang, kamu nggak apa-apa? Sorry banget sih ini orang. Nggak ada siapa-siapa. Rupanya cuma gertakan saja. Dari beberapa kejadian itu, komunitas break mereka pun sementara dihentikan. Mereka akan menyeleksi siapa saja yang boleh bergabung, terutama yang sudah resmi. Karena sebelumnya, breaker-breaker liar pun masih boleh masuk. Selama proses itu, beberapa anggota komunitas mulai membuat kelompok-kelompok sendiri di frekuensi khusus. Seperti juga halnya dengan Mayang Sari, Bram, dan John. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella. Dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat teroles sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Sebulan telah berlalu. Namun belum ada kabar lagi dari komunitas break mereka. Selagi menunggu, ketiganya pun sempat kopi darat sekali. Dan itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Selanjutnya, tetap dilanjutkan di udara. Mayang Sari nampaknya sudah terlanjur nyaman ngobrol dengan kedua temannya.
Ia seakan sudah lupa akan komunitas selamanya. Apalagi di sana terlalu banyak breaker yang ia sebenarnya tidak terlalu kenal. Wah, petir. Aku turun deh, takut. Cheerio. Mayang Sari dan John bilang kepada Bram bahwa mereka akan menyusul turun sebentar lagi. Besar banget petirnya. Kontak. Mayang Sari, kontak. Kontak. Mayang Sari. Sudahlah. Mungkin ada gangguan. Tidur aja. Kontak. Mayang? Iya, Roger. Pagi itu, John menelpon Bram. John mengabarkan bahwa Mayang Sari meninggal dunia. Bram sangat kaget. Mereka berdua pun segera melayat ke rumah duka. John cerita kepada Bram bahwa kabar duka itu ia terima langsung dari Mayang Sari setelah Mayang Sari meninggal. Mayang? Di sana, John juga menemukan keanehan pada antena Mayang Sari. Nampak kabel ground penangkal petirnya seperti sengaja diputus oleh seseorang, sehingga ketika tersambar petir, mengalir ke perangkat radio Mayang Sari. Oh, bukannya kata Mayang Sari, antenanya baru dibetulkan ya? Sejak peristiwa itu, Bram dan John pun tidak pernah mau lagi bermain radio amatir. Mereka melepas semua perangkatnya karena merasa trauma dan takut dengan apa yang dialami oleh Mayang Sari. Beberapa hari kemudian, di media-media mulai bermunculan kabar bahwa para breaker dicekam ketakutan karena hantu Mayang Sari mulai mendatangi mereka. Beberapa dari breaker mengaku bahwa pada saat mengudara, tiba-tiba terdengar breaker perempuan menyela obrolan mereka. Kontak. Ini Mayang Sari yang sudah meninggal. Aku minta maaf ya. Jika sebelumnya punya kesalahan. Lama-lama John tak tahan mendengar kabar hantu Mayang Sari. Ia kemudian mengajak Bram untuk menyelesaikannya. Malam itu, setelah perangkat radionya dipasang lagi, ia segera masuk ke frekuensi acak. John, aku sebenarnya takut. Shh, Bismillah. Kontak Mayang Sari, dimanapun kamu berada. Ini John dan Bram. Alah, jangan sebut nama aku tah. Shh. Mayang Sari, ampun Mayang, jangan menampakkan diri pada kami, ampun. Apa kamu gak kasihan sama Mayang? Iya sih. Akhirnya, John berhasil menceritakan tentang apa yang ia curigai akan kematian Mayang Sari. Namun belum ada balasan. Terima kasih. Wah, kamu dengar itu, John? Hah? Apa? Gak dengar apa-apa aku. Ih, segar gundul bebe. John, jangan ditinggal, John. Loh, kok nyala sendiri? Kontak. Jangan-jangan
Ia adalah teknisi yang pernah membetulkan antena radio amatirnya Mayang Sari. Ia juga seorang breaker, namun tidak resmi atau liar, yang mengudara sambil berjalan karena stasiunnya dipasang di mobil kerjanya. Teknisi ini memiliki kelainan. Saat mengudara, ia suka sekali mencari mangsa yang lady atau gadis-gadis muda di pangkalan breaker untuk diajak mojok atau ngobrol mesra di frekuensi khusus. Saat membetulkan antena Mayang Sari, teknisi ini naksir kepadanya dan sempat bertanya-tanya tentang frekuensi komunitasnya. Dari sinilah ia bisa meneror Mayang Sari. Dan ketika Mayang Sari membuat frekuensi khusus bersama kedua temannya, ia kehilangan jejak. Maka ia pun mencari cara, yaitu dengan diam-diam merusak antena Mayang Sari. Tujuannya supaya Mayang Sari menghubunginya kembali. Namun tak disangka, itu membuat kematian Mayang Sari. Saat ia mengetahui itu, ia ketakutan. Apalagi ia mendengar berita tentang hantu Mayang Sari, sehingga ia tidak berani bermain break lagi. Inilah yang menjadi kecurigaan John, yang kemudian ia sampaikan ke Mayang Sari. John berharap jika kecurigaannya benar, mungkin arwah Mayang Sari bisa tenang. Maaf, aku tidak bermaksud mencelakaimu, maaf. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang sudah gabung membership Gold Replay, jangan lupa Sabtu siang ini jam 2 bisa video call perdana via Zoom